langsung made in Eropa dikirim ke sini beda jauh ya Pak ya. Cuman kalau saya pikir-pikir Mbak, Mercy ini untuk di Indonesia memang cocok. Tapi kalau untuk pengusaha ya usaha seperti saya ya Mbak ya, kargo nggak cocok. Oh, oke. Nggak cocok karena berhubungan dengan kos, keperawatannya tinggi, perawatan mobil ini. I see. Tapi kalau untuk mobil pribadi oke lah ya. Ya kalau untuk ya punyaan mungkin lebih tepatnya Mbak. Oh, lebih untuk punyaan. Oke. Besar ini. Waduh, tapi kudu tatak iki. Nek wong Jawa Timur kudu tatak. Kudu tatak. Iya, soalnya masalahnya harga diri, Pak. Tuh kan, kanan kiri ya Allah. Kanan bis, kiri truk. Harap maklum ya Pak Taufik ya. Tapi selain Mbak Devi, driver cewek, ada siapa lagi sih Pak? Yang driver cewek ada berapa di TAM? Kalau di TAM cuma ada satu, Mbak Devi itu. Mbak Devi aja ya? Mbak Devi. Suami istri kan kalau nggak salah di Suami TAM, ya? istri, betul. Dia bergabung ke TAM ini sudah 2 tahun. Sudah jalan ke 3 tahun lah Mbak. Ini jalan ke 3 tahun. Kalau boleh tahu nih, kali aja ada yang mau cari kerja kan. Sebenarnya kualifikasinya untuk menjadi driver atau kru di TAM Kargo ini apa sih Pak? Ya, yang penting punya SIM sih Mbak. Punya SIM, terus diutamakan yang punya pengalaman. SIM apa dulu ini? SIM B1 umum kita udah cukup. Minimal B1 umum ya? Karena kita kan nggak punya trailer. Satu umum. Terus yang diutamakan yang sudah pernah pengalaman bawa mobil besar, baik itu truk maupun bus. Nggak ada beda soalnya ya Pak ya? Iya, nggak ada beda. Itu doang sih Mbak kalau kita titik berat. Kalau yang lainnya standar lah, seperti syarat-syarat fotokopi SIM, KTP, KK. Yang penting tidak pernah bermasalah. Nah, gitu kita sih penting ya? betul. Yang paling penting itu di kita itu Mbak, pemeriksaan dari puskesmas atau dari rumah sakit bahwasanya pelamar ini bebas dari narkoba. I see. Tapi juga ada tes drive-nya dong Pak? Maksudnya untuk tes drivernya sendiri sebelum masuk ada ya? Ada. Jadi kita tuh biasanya setiap hari Rabu sih Mbak. Kalau ada yang lamar dijadiin satu ya? Oh sama Rabu. Kayak bis berarti. Jadi datang nanti ya 4 orang, 5 orang kita tes. Sekalian gitu. Karena ada kosnya kan Pak? Iya. Tapi dia ada 2 step kan. Wih, mentel. Mantep ya. Ini kayaknya bisa muter. Terlalu nyaman. Oke. Nah, itu saya pertama kali juga sama kayak seperti itu Mbak April. Wih, oleng. Tapi benar nggak ya? Nggak, karena kabinnya ini kan begini-begini Pak. Jadi yang oleng itu bukan sasisnya, tapi lebih kepada kabinnya itu yang begini. Oh, yang kayak kepalanya itu? Ya, kayak tadi itu kan kayak gimana, kayak mobilnya mau gimana gitu ya. Itu enggak sebenarnya Pak. Kabinnya yang ya. Iya. Ini kita kemana? Kanan. Wah, enak nih kita muter-muter. Hai Arok. Kiri apa kanan? Kanan ya. Putaran. Kanan. Nah ini kita, ini arah kanan ini Bekasi Pulau Gebang. Ada putaran balik. Nah, ini mulai rame, Besti. Disinilah mental diasah. Sebelum sudah pernah bawa truk Mbak ya? Bismillah. Tapi kecil yang truk bak itu loh. Truk bak. Iya, Elef. Yang diesel ya? Iya. Aman? Kiri? Kiri. Masuk. Oh iya ya, lebih ngikutin banget belakangnya ya. Kalau ini kan posisi dinaikin ini, bannya dinaikin. Apanya? Ban. Oh, bannya yang belakang tadi kan ya? Kita putar di sini aja kali. Puterin di depan? Iya, ambil kiri, pepetin kiri. Sekali putar dapat. Ambil kiri mentok. Oke. Tangan pada ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Iki perlu tanganku? Enggak. Hah? Enggak, yakin? Nah, di sini kiri. Ini sudah benar? Ya benar. Sama kayak bus loh Mbak. Ambil lagi dikit. Oh ini latihan muter ini guys.
Ini cukup? Cukup. Iki kok di belakangku iki lapo? Ah. Oh, ngasih jalan. Oke, bismillah. Oke, motor. Terus kanan Oke. nanti. Kebiasaan bis lo malah ngetokno tangan. Oke. Harap bersabar, Besti. Alhamdulillah. Sama toh Mbak. Sama. Justru kalau dibanding bus lebih jauh ininya bus loh Mbak. Apa namanya radius putarnya. Iya ya. Ini malah lebih. Ini malah di Ya. sana koknya lebih enak gitu loh kayaknya. Aku Makanya- nggak ngerti bahasanya apa tapi kayak lebih Ya. pede aja bawanya sebenarnya. Bedanya kan itu kalau bus kan bannya di belakang kita ya. Heeh. Itu makanya nggak kelihatan dia kalau kita belok. Betul. Kalau Ini ini kita kan- berarti ke kiri ya? Ya kiri. Oke. Kalau ini Di atas kita dong. di bannya. atas betul. Iya. Sekarang Berhasil, guys. Oke. Karena dulu kalau aku latihan bis itu kan bis CDW ya, Pak. Jadi lebih pede. Ini pede ya. Iya, karena kalau ya nauzubillah jangan sampai ada apa-apa. Cuman kalau ada apa-apa nyerempet dikit gitu kan kita tanggung jawab sendiri ya. Nah, kalau punya orang kan wah, keder. Akhirnya sesuai request para mania-manianya April ini Pak Taufik. Kemarin-kemarin itu ayo bawa truk tronton gitu kan, biar tahu rasanya Bu April. Akhirnya yeay, kesampaian. Alhamdulillah. Nih, Oke, permisi. ini tantangan juga ini. Tantangan nih, nyampe gak lo? Ambil yang tengah apa yang kiri? Yang ngikutin truk aja. Truk aja ya, oke. Oh, ini tanganku dowo. Ini tanganku panjang, jadi insya Allah bisa. Tetap ngomongin insya Allah karena nggak boleh takabur. Tenang saja Mbak, kita punya body repair. Bismillah. Iya. Tuh. Berhasil. Alhamdulillah. Jago Mbak April ini ya, cepet. Masuk saya, Pak? Iya. Kalau kru-kru saya bawa mobil ini celingang-celingung Mbak, kiri Oh, gitu? kanan kiri kanan kalau mau masuk tol itu gerbang tol. Mikirin spionnya. Saya modal tatak, Pak. Ah. Orang Jawa bilang itu maju dhisik gak ngerti kok mikir carry itu. Makanya. Ini lurus ya? Lurus Lurus. arah Cikampek, Jakarta. Padahal saya kalau bawa mobil kecil ini hafal-hafal aja loh. Jalan ini. Giliran kena mobil besar ini, waduh. Konsentrasinya terpecah Mbak ya. Iya. Langsung banyak nggak fokusnya. Ini yang dinamakan nyetir full senyum masih. Aku senyum terus supaya groginya nggak terlalu kelihatan Pak Taufik. Oke, kita coba jos. Jadi sebenarnya kalau kita di dalam itu berasa kayak oleng gitu ya? Iya. Di luar sendiri kelihatannya Enggak. oleng atau enggak? Enggak. Oh enggak. Enggak oleng. Karena kan kabin ini Pak. Kabinnya, Iya, kabinnya yang benar. goyang. Kalau Oke, kita mobil-mobil coba. mobil-mobil Jepang lain kan itu dia tidak ada suspensinya. Mhm. Jadi kalau sasisnya ke kiri ya kabinnya ke kiri. Kalau ini Ikut kan ke kiri. berlawanan ya. Oh, oke. Ini aku boleh nyelip kanan nggak sih? Boleh dong. Boleh ya? Sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau keseringan ya nggak boleh. Betul, betul. Tapi tetap, ya Allah, tetap keder loh. Masih kayak rrrt gitu. Wah, seru. Ini aku coba ngegas, guys.
biar berasa. Oke, kita ambil yang tengah kiri. Ini sama aku mempelajari medan ini. Truk ini boleh kayak gimana, gitu kan? Kanan kirinya. Aku curiga banget ya Pak Taufik ya. Oh, Dari tadi nggak diem-diem gitu. itu kan ciri khasnya Mbak April. Oh gitu ya? Iya. Semua sudah pada tahu kan. Wah. Oke. Ini maksimal di speednya berapa sih? 12 ya? Ini di limit 110 Mbak. Oh, untuk Maksimal. speednya 110. Nah, nggak bisa lebih. Kecuali kalau di turunan kayak oke. di Jawa Tengah itu apa Bawen ya. Heeh. Itu bisa pernah saya coba 130 Wow. turunan. Power Seneleng. saking ininya, saking groginya. Oke, kita ambil kiri. Kelihatan tegang nggak sih? Enggak kok. Enggak ya? Wah, keren nih. Ini mah kalau 2 kali bawa kayaknya aku udah insya Allah udah fasis ini Pak. Udah ngerti. Iya, bukan sumbar ya, bukan sesumbar, maksudnya bukan gaya gitu. Cuman memang butuh beberapa saat untuk adaptasinya. heeh. Kiri Prei. Kiri Prei. Yuk. Yuk, kiri Prei yuk. Wah. Mantep. Tapi kira-kira Pak Taufik tegang nggak sih tak setirin kayak gini? Ya, setengah tegang setengah santai sih Mbak. Oh gitu ya? Iya. Setengah tegang, setengah santai. Iya. Tapi setelah ini beberapa saat gini, Awalnya. oh awalnya. Sekarang mau udah enggak. Kalau sekarang udah oke lah ya. Oh iya, setelannya udah dapat dong Mbak April. Setelannya udah dapat. Ini udah mulai kanan kiri. kanan kiri. Iya, berarti udah paham kan. Alhamdulillah Pak. Saya memang ya bersyukur ya dikasih otak, pikiran dan hati itu sinkron sama Gusti Allah. Jadi untuk Nah. mencerna itu alhamdulillah punya Nah, kan lebih kalau cepat. saya lihat kan apa ya, yang susah ini kan adaptasi ini loh Mbak, apa jarak-jaraknya ini Iya, kan. haluannya ya. Itu kan butuh apa namanya? Proses. Ya, insting ya, apa Iya. inilah. Instingnya harus ada. Kalau itunya udah paham, aduh Mbak, ini mobil larinya pengennya 100 aja nih mobil. Iya loh. Cuman yang aku masih belum sedikit pede memang jangkauan kanan kiri kayak berasa karena memang bener-bener ini di atas ya. Ya. Jaraknya sampai ke bawah ini kayak lihat yang lain ini kayak mobil mainan Ya. semua loh. Kalau di tol gitu Mbak. Heeh. Malah yang tantangan itu sebenarnya Mbak April di jalan biasa. Ada motor kan. Iya betul. Itu ini kan kita nggak bisa ngelihat nih motor kalau di bawah. Iya nggak kelihatan. Tapi Pak Taufik kalau aku di jalan biasa masih belum berani lah kayaknya ini. Karena apa ya beda ya sama bis ya. Ya, kalau di jalan biasa itu Mbak, yang kita pelajari itu kan spion nih. Spion yang di kiri, spion di depan itu fungsinya sangat luar biasa. Nah, Iya. di atas itu. Yang samping atas ini Ya, kan. ini untuk melihat ke depan, blind spot depan, yang ini untuk melihat samping. Takutnya ya Blind spot tadi kayak ada motor yang nggak kelihatan, jadi Betul. dilihatnya dari situ. Betul. Makanya ada yang namanya blind spot kan Pak? Ya. Sebenarnya. Dari klaksonnya ya keren banget. Bung. Ciri khas ya. Ciri khas banget. Gemes pengen bawa pulang. Klaksonnya. Semuanya. Oh, semua. Tapi nggak sama Pak Taufiknya.
Aduh, bahaya nanti. Nyonya langsung. Saya orangnya suka bercanda loh Pak Taufik. Iya, Mbak. Soalnya kalau vlog ini nggak ada bercandanya tegang, orang stres nontonnya. Sambil bercanda ada ilmunya juga gitu, Pak ya. Betul. Memang tujuan dari vlog aku itu dari vlog April ini begitu. Jadi ada canda tawa tapi ada manfaat baik untuk semuanya. Betul. Karena jujur aku senang sharing-sharing Pak Taufik. Berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman. Oke, kita masuk kiri depan ya. Kanan ayo. Masuk kiri depan tapi nggak dikiri-kiriin. Kasih kan. Nggak bisa ke kiri. Depannya pop putih. Depannya. Depannya pop putih. Oke. Belakangnya ini ya. Ya. Bus. Aku maco nggak Pak Taufik bawa ini? Hah? Gagah nggak? Gagah dong. Pantes ya? Kayak kalau cewek bukan gagah ya tepatnya. Apa namanya itu ya? Kalau Seksi. nah, Feminim tapi seksi Iya. gitu kan? Seksi dalam arti baik. Maksudnya terlihat apa ya? Ya kalau gagah laki sih ya. jarang-jarang ya, Pak. Gitu ya. Tapi kalau tipenya yang truknya Mbak Gina sendiri itu apa? Hino dia. Mbak Devi. Mbak Devi itu Hino. Oh, Hino. Hino. Tapi kalau menurut Pak Taufik nih, Mm-mm. setir-setiranku ini halus apa masih gerasak-gerusuk? Kalau sudah mendekati halus, Mbak. Udah mendekati halus ya? Mendekati halus. Tapi sebenarnya bisa dinilai halus atau gerasak-gerusuk itu apa yang dirasain Pak Taufik? Pada saat aku ini nyetir ini? Kalau saya ngelihatnya ketika Mbak April tadi mengambil jalur kanan atau kiri, ya jarak antar mobil kita ini ke mobil yang di depan. Terus pas saat masuknya nih, setelah kita nyalip, masuk ke kirinya itu, saya ngeliat, oh, udah ini gitu. Udah mulai stabil. Udah mulai ini mengerti Mbak ya. Karena kan di truk ini kan apa ya? Memperkirakan nih kita saat kita ngambil kiri itu kapan gitu. Jangan sampai kita ngegunting mobil yang kita salip tadi gitu. Iya, bener. Udah mulai halus sih, Mbak. Mulai halus. Wah, alhamdulillah. Motornya pasti juga enak kok. Hah? Ya iyalah, Met. Orang metik, ya iyalah, nggak pernah selengnya langsung enak. Mercy kelebihannya itu sih, Mbak. Makin kita jalan makin kencang, malah suara mesinnya makin adem. Lebih halus, makin Lebih halus ya. ya, makin halus. Kalau yang Jepang tuh makin kencang pula lah mesinnya. Ah, oke. Makin meraung-raung. Raung-raung deh. Kita jejeran sama Sinar Jaya, guys. Pak Teddy. Iya, Pak Teddy. Mungkin sebentar lagi kita gantian ya, Pak ya? Atau di mana? Hah? Boleh pas keluar tol Pas nanti. mau keluar ya. Iya. Nah.
suite class. Udah pernah tak naikin ini. Itu satu-satu mbak ya kursinya. Mm-mm. Sekarang ada yang model Ada baru yang ya? 21 ya? 21 apa 22 sih? 21 ya? 21 ya. Wow. Ini nggak perlu pakai rem tangan. Oh gitu. Hmm. Aku ini baru tahu guys, kalau berhenti gini nggak perlu dinetralin. Katrok ya. Jadi cuman rem yang kakinya itu ditendang, ditendang, di hold, ya jadi langsung hold. Nah, kalau kita mau jalan, Terus tinggal kalau mau jalan? gas aja. Oh tinggal gas doang. Kalau kita udah jalan Oke gas, oke dia oke. langsung jalan. Nah, gitu. I see. Nggak capek kan kaki kita, Mbak? Iya loh. Kalau di luar itu kan ngetrip bawa keluarga kan orang-orang. Ini kayaknya yang di belakang nyaman sekali nih. Istirahat dulu lah. Istirahat dulu ya. Senyaman itu. Dan senyaman yang itu tadi kan. Oh. Aduh, hati-hati. Oke, sambil fokus ya, Pak Taufik ya. Aku mau tanya nih, mumpung masih macet. Hmm. Untuk Arox ini sendiri, ada rumors nih. Rumors lagi. Ala-ala ini mewakili netizen. Ini konon katanya langsung request dikirim dari Jerman. Oh iya, Bener? betul, bener. Sampai warna kabin pun ini di repaint-nya di Jerman, bukan di sini. Oh, jadi ini semua, Iya, semua. orisinil dari Jerman? Bukan, kecuali box ya. Oh iya, box. Boxnya nggak. Beda. Tapi semuanya langsung dari Jerman. Wow. Kok ada ini? Kok berani gitu? Langsung apa sih pertimbangannya ngambil si Arox ini sendiri langsung dari sana? Ya, karena waktu itu kan kepengen mobil truk gitu loh, Mbak, yang bisa dipakai untuk saya pribadi. Ya yang nyaman lah, yang enak. Ya daripada beli mobil apa gitu loh, Mbak, mendingan ini kan Mercy, mobil mewahnya saya ya ini. Super sekali. Super saudara-saudara. Mobil pribadinya Pribadi. truk loh. Jadi nggak perlu beli Alphard, Nggak ya. perlu Harganya Arox. langsung Ya. Arox. Oh my god. Mbak Ini Kamil penasaran nggak sih harganya berapa? Saya loh, penasaran. ini baru aku tanyain. Ini aku mau nanya. Harganya sasisnya sendiri ini berapa toh? Pak Taufik? Dulu saya ngambil ini mobil harganya itu 2,150. Oh my god. Itu harganya, belum ngirimnya ke sini. Udah sampai di Udah. sini, sampai di sini. Oh, itu udah termasuk pengiriman 150. 150. Masya Allah. Kalau basicnya, Mbak, itu cuman kalau itu 18, hampir 19 lah basicnya. Tapi kan termasuk kabinnya upgrade ke yang L gitu. Ini kan L nih ukurannya, yang panjang ke belakang, ke atas. Terus ngecat kabin. Terus pakai apa? Ya kayak begini nih. Ini nambah. Tadinya kan dia begini. Yang ini ya, Iya. otomatis ini ya, Iya. untuk handbrake-nya ya. Ah. Oh, ini opsional semua ya, Pak ya? Opsional. Terus lampu depan, headlamp kita pakai dulu pas apa bilet itu nambah lagi. Oh my god. Pak, ini kayaknya memang Pak Taufik ini hobi ya untuk apa sih? Tapi Mendekorasi gitu kan? kalau di luar sebenarnya ini termasuk kategorinya standar loh, Pak. Oh, untuk di luar ini Iya, standar termasuk? iya. Kalau di Indonesia tuh jadi luar biasa. Nah, Oh, itu. super sekali. Supernya pakai Z, super gitu. Nah, kalau di luar kita lihat kan yang ininya MID-nya tuh udah full apa? Digital, spionnya ini. Nah, kalau ini yang itu. Terus opsional lainnya apa lagi nih, Pak? Kira-kira? Opsional Kalau yang lainnya Arox ini. ya kabin, terus tempat tidur. Oh, tempat tidurnya Iya. juga opsional ya? Ini di bawah ini kan ada bagasi nih, buat tempat tidur ada bagasi. Oh, di bawah ini. Sama sekali, Pak. Iki. Ini bagasi Ini ya. bisa dari bawah, bisa dari samping. Ada iklan, guys. Bukan lo, aku gak kepikiran. Gak kepikiran loh. Oke, terus apa lagi nih Pak Taufik yang perlu aku tahu untuk unit spesialnya Pak Taufik ini sendiri? Tapi ini pribadi berarti maksudnya dipakai Ya. juga untuk bisnis dong, tapi Bisnis ya itu. Tapi Pak Taufik yang bawa sendiri. Bawa sendiri. Gak boleh orang lain bawa. Kalau orang lain ya jarang, nggak pernah malah, Mbak. Nggak pernah.
pernah. Nggak pernah. Kecuali kalau memang orang yang udah saya percaya, itu silakan bawa. Kalau kita kekurangan unit ya, unit yang ada ini udah keluar semua, kita masih butuh unit, nah ini dibawa oleh orang yang bisa saya percaya gitu loh. Berarti nggak sembarangan orang Ya. bisa bawa ini. Ya maksudnya yang percaya dia bisa bawa mobil ini gitu loh Mbak. I see. Nah, kita dua di antaranya berarti Mbak Apel. Iya. Karena kita dipercaya di bawa unit ini. Saya juga pernah bawa unit ini sebelum Mbak Apel. Oh gitu. Tapi Malah dapat kaos. aku belum dapat kaosnya loh Pak Taufik. Kebetulan lagi habis Mbak. Oh. Sedih. Oke, terus ini sebenarnya pengiriman untuk yang Arox ini sendiri untuk pengiriman kargo kemana aja? Ini kalau Arox ini Mbak bebas rutenya. Karena Oh. ya saya kalau keluar kota itu jadi berbarengan Mbak. Pertama ada urusan kantor ya, mungkin ada yang saya kontrol di cabang-cabang tersebut. Plus juga hobi Mbak, nyalurin hobi, bawa mobil, bawa truk ini kita kan fokus ke konsentrasi ke jalan ya. Jadi Betul. bisa melupakan permasalahan yang ada gitu. Wes, sadap. Plus jalan-jalan, refreshing, liburan, dapat duit. Karena ini sama, Betul. gimana yang lain di Arox ini saya yang jalan juga dapat uang jalan. Dan saya juga dapat lebihan uang jalan kalau bawa mobil ini. Gitu ya? Iya. Untuk jajanin saya, Pak. Hah? Bercanda loh, nggak boleh Dapat baper. bayaran kalau nyetir ya. Bayaran. Makanya. Loh, tapi memang gitu. Nah. Iya. Kan itu untuk penyemangat ya Pak Taufik. Betul. ya? Jadi makin rezekinya insya Allah makin berlimpah gitu. Jadi merasakan apa yang dirasakan oleh driver, dah itu aja Mbak. Betul. Mantap. Terus ini terakhir sebelum penutupan Pak Taufik. Tapi sebentar, guys, aku mau balik kameranya dulu ya. Nah, guys, ini nih yang ditunggu-tunggu sebelum closing. Kardus balap. Pak Taufik, kenapa kok dinamakan kardus balap? Kardus balap itu sebenarnya tadinya seru-seruan aja Mbak. Jadi kita kan paket ya, jasa pengiriman. Itu customer kita itu pengirimannya itu bentuknya, packingnya itu ya kardus-kardusan gitu loh, kardus-kardusan. Makanya tiap hari itu kalau saya ke kantor nilai itu kardus saja gitu loh Mbak. Nah, kita jasa pengiriman yang fokus mengutamakan itu lead time, waktu yang sudah kita janjikan. Nah, jadi kan otomatis mobil kita ini harus harus konstan jalannya, bukan ngebut-kebutan, bukan, harus konstan. Jadi cepat. Nah, karena seperti itu si customer ini bilang, oh pakai tam kargo cepet ya, tam kargonya cepet ya ngirimnya, enak nih pakai tam kargo, balap-balapan. Nah, itu makanya kardus balap. Jadi kardus ini yang balap gitu Mbak, bukan mobilnya. Bukan mobilnya. Nah, makanya ada istilah kardus balap dari situ. Oke. Terus kalau untuk namanya sendiri Pak, kan ada Fatana. Iya benar ya, Fatana. Iya. Yang ini sendiri kan Fatana Arox. Terus ada Gina. Itu sebenarnya filosofi atau ada kenapa di nickname-in itu? Ya, kalau unit-unit yang nama-nama itu kebanyakan sih saya yang ngasih Mbak nama-namanya. Kalau Fatana ini artinya kan dari gabungan nama anak saya, dari yang paling kecil sampai yang dewasa, yang besar gitu loh. Fatana, Fakih, Tarik, Gina, itu singkatannya. Jadi ada 3 ya Pak ya? Ada 3 gitu loh. Fakih, Torik, Gina. Jadi sengaja saya urutkan dari anak yang kecil ke yang besar. Karena nanti kalau dapat rezeki lagi, punya anak lagi, tinggal nambahin di depannya gitu. Amin, alhamdulillah, bismillah ya Pak. Iya. Terus kalau yang lain-lainnya nih, kan berarti kan nggak, maksudnya yang truk lainnya ada nickname-nya lagi nggak? Ada ya kayak gini kan saya pecah lagi, Mbak. Ada Fakihnya ada, Toriknya ada, Ginanya ada. Terus kalau yang lain-lain itu ada nama-nama macam-macam itu, ya saya sedapatnya aja. Terkadang lagi di suatu daerah kepikiran ini ya kasih nama itu gitu loh Pak. Tapi semua ada arti ya Pak ya? Artinya ada. Nah, namanya nyonya di mana Pak? Hah? Namanya nyonya di mana? Nah, itu dia, nggak ada, nama saya aja nggak ada. Di dalam hati. Iya, betul. Cukup di dalam hati, tidak dipromosikan. Tidak dipromosikan. Nggak boleh ya Pak ya? Iya. Oke. So guys, ini karena kita udah mau sampai ya, jadi kita lanjut lagi untuk benar-benar closingnya di garasinya Tam Kargo.
Pal. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya aku berhasil juga menaklukkan Arof. Hai. Wow, guys. Pak Taufik, ini sebenarnya masih ada beberapa yang pengen aku tanyain, tapi bentar lagi lah ya. Untuk Tam sendiri, aku terima kasih banyak sudah dikasih waktu. Karena Pak Taufik ini sebenarnya juga ada bis wisata, bener? Dan ada yang ke sana-sana. Jadi kita lanjut lagi di part berikutnya. Pak, thank you ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.